Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa bencana alam, badai dan taufan datangnya tidak dapat diprediksi. Dan seperti biasanya, sebelum kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, mari kita dahului di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Hari ini hamba-Mu dan kami semua yang mengikuti channel YouTube ini sangat bersyukur dan berterima kasih sebab atas penyertaan-Mu, atas penjagaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai pada hari ini sehat selalu dan diberkati semua karena Tuhan. Dan hari ini kami pun akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu urapilah hamba-Mu dan urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya saat kami belajar bersama-sama lewat firman-Mu, kami pun akan mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan doa kami juga, kami akan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan untuk perenungan kita hari ini saya ambil di dalam Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredakan, ayat 35 dan 36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Kemudian ayatnya yang ke-37 dan ayat 38, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian ayatnya yang ke-40 dan 41, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan yang mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita mau fokus pada ayatnya yang ke-41 dengan kalimat, "Siapa gerangan orang ini?" Markus sebagai murid Yesus yang menulis kitab ini tentunya sangat tahu siapa orang itu, siapa Yesus itu. Tetapi si penulis ini angkat dengan satu pertanyaan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Penulis angkat dengan pertanyaan ini karena tujuan dari penulis, tujuan dari Markus adalah untuk memperkenalkan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Kita akan baca dalam Markus pasal 1 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Inilah
permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi peristiwa bencana, peristiwa badai, peristiwa angin ribut di dalam ayat pokok kita ini, itu adalah seizin Tuhan dan tidak dapat diprediksi datangnya bencana atau badai. Artinya begini, bukankah Simon Petrus dan murid-murid Yesus yang lain rata-rata orang Galilea? Dan bukankah pekerjaan mereka rata-rata sebagai nelayan? Artinya mereka itu atau murid-murid Yesus ini sangat paham tentang Danau Galilea. Mereka itu punya segudang pengalaman tentang cuaca yang ada di Danau Galilea. Dan jika tiba-tiba terjadi taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu dan perahu itu mulai penuh dengan air, ini artinya bencana, badai, dan taufan tidak dapat diprediksi. Bencana, badai, dan taufan itu datangnya dengan tiba-tiba. Sehingga sebagai pesan firman Tuhan buat hari ini, buat kita semua adalah kita harus menyerah total dan panggillah nama Yesus. Sebab hanya nama Yesus yang sanggup mengatasi badai dan gelombang yang terjadi dalam hidup ini. Simon Petrus dan murid-murid Yesus yang lain pandai dan punya segudang pengalaman. Ternyata ada saatnya kepandaian dan semua pengalaman tidak bisa dipakai, tidak berguna, sebab tidak dapat memprediksi bencana itu datang. Bencana datangnya tiba-tiba dan tidak ada jawaban untuk menghindar dari taufan yang mengamuk itu. Yang ada adalah menyerah total. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Jadi dalam keadaan yang tidak berdaya ini, murid-murid Yesus ini panggil Yesus, bangunkan Yesus. Dan saat Yesus bangun, kita akan baca pada ayatnya yang ke-39, firman Tuhan berkata, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan, dalam ayatnya yang ke-39 ini kita jumpai ada kalimat ia pun atau Yesus pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi kata menghardik, Yesus menghardik angin itu, Yesus menghardik badai itu. Menghardik artinya mengata-ngatai dengan kata-kata keras atau membentak-bentak, dan badai pun taat kepadanya. Artinya begini, Yesus itu sanggup atasi badai dan gelombang. Yesus yang kita percayai itu sanggup atasi setiap badai hidup kita, persoalan hidup kita. Yesus pun sanggup atasi setiap pergumulan apapun juga. Kemudian pada ayatnya yang ke-40, Yesus pun tegur kepada murid-muridnya itu, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ternyata saat kita mulai takut, maka ketakutan itu akan mengikuti jadi tidak percaya. Jadi takut dan tidak percaya itu selalu menjadi satu paket. Artinya begini, saat badai menerpa perahu tersebut, bukankah Yesus masih ada di dalam perahu itu? Bukankah Yesus masih bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu? Kenapa harus takut dan tidak percaya? Sebab jika Yesus tetap bersama-sama dengan kita, badai apapun yang datang, Yesus sanggup mengatasinya. Yesus sanggup menghardik.
Yesus sanggup mengata-ngatai dengan keras. Yesus sanggup membentak-bentak kepada badai itu, diam dan tenanglah. Bahkan sekalipun kita sudah ada di dalam perut ikan, Yesus sanggup untuk keluarkan kita di dalam perut ikan. Karena ada satu kisah peristiwa di dalam Alkitab, yaitu kisah daripada Yunus. Sudah ada di dalam perut ikan, ternyata bisa keluar dari perut ikan itu. Yang penting ada doa, sebab doa adalah nafas kita. Doa adalah kehidupan kita, sebab doa orang benar besar kuasanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.